Kehidupan kekristenan dan pengudusan menjadi dua hal yang selalu berkaitan erat. Pengudusan berarti berbicara mengenai kita yang dimampukan oleh Roh Kudus untuk menghidupi atau menjalani kehidupan yang berkenan kepada Allah. Dalam kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 15-16 menjadi bukti yang kuat bagi kita orang percaya untuk hidup dalam kekudusan. Berikut poin-poinnya. Secara etimologi, kata pengudusan dalam bahasa Latin ialah sanctify atau sanctification yang terdiri dari gabungan kata sanctus yang berarti kudus dan kata facere yang berarti menjadikan atau membuat. Makna pengudusan dalam Alkitab itu perjanjian lama menggunakan kata kados yang berarti umat Allah dipisahkan untuk melayani Allah dan menghindari segala hal yang tidak berkenan kepada Allah. Lalu kedua, perjanjian baru menggunakan kata hagios dalam Efesus 5 ayat 25-26 memiliki dua arti kata, yaitu pemisahan dari perbuatan dosa saat ini serta pengudusan bagi pelayanan kepada Allah. Tujuan dari karya pengudusan yaitu membawa pemulihan kepada gambar Allah dengan cara menjadi serupa dengan Kristus. Hal ini terdapat dalam Efesus 4 ayat 24 dan 1 Korintus pasal 3 ayat 10. Bapak Martin Luther pernah mengatakan bahwa karya pengudusan sebenarnya dimulai pertama kali dan meningkat setiap harinya oleh pekerjaan Roh Kudus sampai orang tersebut benar-benar bersih dan suci. Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Hal ini terdapat dalam Matius pasal 3 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Yang memiliki pekerjaan yakni karya pengudusan. Hal ini terdapat dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 13. Roh Kudus akan membersihkan kita dari dosa dan menjadikan kita lebih suci dalam perilaku hidup. Pekerjaan Roh Allah untuk menguduskan sering digambarkan dengan metafora api dan air. Hal ini terdapat dalam Matius pasal 3 ayat 11 dan Lukas 3 ayat 6. Yang diartikan membersihkan atau meluruhkan yang kotor, artinya bahwa adanya pemutusan mutlak dari rantai atau ikatan dosa. Hal ini tercantum dalam Gurdem 1994. Sehingga roh akan berdiam dalam kehidupan untuk membawa pertumbuhan yang menghasilkan buah roh dalam keseharian kita. Hal ini terdapat dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Serta kita sebagai anak-anak Allah diberikan kuasa untuk berpikir, berkehendak maupun mengasihi dengan cara memuliakan Allah. Sarana yang digunakan oleh Roh Allah dalam karya penebusan yang pertama firman Tuhan yang menjadi dasar orang percaya bagaimana bertindak, berpikir, dan bertutur kata. Roh Allah membantu menyatakan dosa sehingga membuat kita berbalik kepada Allah, hidup kudus. Yang kedua, sakramen menjadi cara eksternal yang digunakan oleh Roh Allah untuk menguduskan umatnya, menyediakan janji pengampunan dosa, serta memberikan tanda perjanjian dengan orang percaya. Yang terakhir, tuntutan pemeliharaan Allah di mana Roh Allah terus bekerja dalam diri orang percaya, menyadarkan dari keberdosaan dan terus mengerjakan pertobatan. Sehingga disimpulkan bahwa Roh Allah itu mempunyai peranan yang sangat besar di dalam karya penebusan kita. Roh Allah itu menyucikan dan membawa pemurnian dalam hidup kita. Orang percaya tentunya tidak membutuhkan waktu singkat, tetapi berkelanjutan sampai kita menghasilkan buah-buah roh di dalam kehidupan kita sehari-hari.